Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 18, Kenshin, yang bersama Pak David, yang masuk ke tempat acara, dengan melewati pintu VIP. Kehadirannya, menjadi banyak mengundang perhatian, sampai-sampai Kaori, tak melepas pandangannya, ia hanya melihat, ke arah depan saja, di mana Kenshin berada. Kaori itu sangat penasaran akan laki-laki tersebut. Begitu pula dengan si Mary, yang tak henti-hentinya melihat. Dirinya juga sama, merasa aneh sekali. Kenapa cleaning service kok bisa masuk ke sini? Duduknya di depan sendiri, dihormati pula oleh orang-orang penting. Si Mary yang membenci Kenshin, dirinya yang suka menyebar berita-berita bohong. Kini ia pun merasa agak khawatir, karena yang dilihatnya nampak bukan biasa. Begitu juga Pak Benny, yang ada di tempat VIP. Beliau berkeringat dingin, suhu badannya naik tinggi, dikarenakan baru saja orang di sebelahnya berkata, memberitahukan tentang sesuatu yang membuat dirinya terkejut. Orang itu bertanya, "Oh ya Pak Benny, ini apa tahu? Siapa yang baru datang itu?" Mendapat tanya tersebut, Pak Benny pun hanya diam. Orang di sebelahnya pun menjawab, "Itu Pak Benny, dia itu adalah tuan muda, anaknya bos besar kami." Mendengar hal itu, Pak Benny langsung berkerut mukanya. Jadi kaget rasanya, ia sampai tak bisa bicara. Demikian pula para staf HRD, yang duduk di sebelah tengah. Mereka pun memperhatikan, seorang cleaning service, yang baru diberhentikan kerja, tiba-tiba hadir di sini. Para karyawan itu pun, yang menghadiri undangan di situ, dengan rasa tanya masing-masing. Semua pun melihat Kenshin. Mereka saling berbisik, antar satu dan lainnya, saling menanyakan tentang apa yang dilihat. Kemudian bos besar, yang di panggung utama, beliau bicara, memberikan motivasi, dan juga arahan, bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha. Bos besar itu bilang, memulai suatu usaha, jangan segan kerja, dimulai dari yang bawah. Apalagi kalau nanti kalian jadi atasan, menjadi pimpinan perusahaan, jangan sekali-kali merendahkan pekerjaan. Baik itu pekerjaan karyawan kalian, ataupun yang lainnya, itu akan jadi bumerang, dan menyebabkan kinerja perusahaan jadi menurun. Kemudian berdampak kerugian, bisa-bisa jadi kebangkrutan. Dan itulah mengapa anak saya, satu-satunya lelaki, saya biarkan saja dia bekerja menurut maunya. Kebetulan dia di sini. Ini putra saya, namanya Kenshin. Bos besar sambil tangannya menunjuk ke arah Kenshin. Kemudian beliau menyeru, "Sini Ken, kamu naik ke atas. Biar ayah jelaskan pada mereka. Sekalian ayah jadikan contoh, agar ayah nggak dikata hanya pandai bicara, yang tanpa bukti nyata, tapi bisa menunjukkan." Kenshin yang diperintah ayahnya. Ia pun berjalan ke depan, menuju panggung itu. Semua orang pun terheran. Mereka tak menyangka hal seperti ini terjadi, termasuk pula Kaori, yang kini jadi mengerti mengapa cleaning service bisa mengemudi mobil Lamborghini. Kaori pun teringat Anita temannya, yang merasa curiga sebelumnya. Ternyata memang benar adanya laki-laki itu, yang kerja cleaning service tersebut. Ternyata anaknya pengusaha. Kaori pun memperhatikan dari tempat duduknya. Lain Kaori, lain pula kebanyakan dari pegawai di situ. Mereka yang sebelumnya tak suka Kenshin, dan membicarakan tak baik di grup-grup WhatsApp-nya. Kini wajah-wajah pegawai tersebut nampak tegang sekali. Begitu pula Pak Benny, ikut ketar-ketir jadinya, karena merasa khawatir perintahnya untuk memecat Kenshin akan diketahui oleh bos besar. Begitu pula si Mary, yang nampak takut juga, sebab dirinya yang kemarin terang-terangan memarahi Kenshin, mengolok-olok dengan kata kasar. Mary pun kini tak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian bos besar, yang di atas panggung itu pun bilang, "Ini anak saya, yang kerja cleaning service, adalah bukti nyata, kalau nanti dia saya persiapkan memimpin perusahaan besar. Jadi mulai sekarang saya biarkan dia kerja dari bawah, agar dia tahu sendiri gimana rasanya kerja di perintah itu, dan rasa lelah seperti apa." Semua pegawai pun mendengarnya. Mereka menyimaknya. Kenshin sendiri, yang baru diberhentikan kerja, dengan tidak hormat. Ia yang dapat perlakuan tak mengenakan
Dari kebanyakan karyawan di sini, Kenshin terlihat seperti biasa, tak bersikap berlebihan. Meskipun posisinya saat itu sedang lagi di atas, ia nampak tenang, mendengarkan ayahnya yang bicara menjelaskan. Setelah itu, beberapa saat kemudian, acara di tempat itu pun berakhir. Para pegawai pun dipersilahkan kembali untuk bekerja lagi. Tentu saja kejadian tersebut belum bisa terlepas dari pikiran akan masing-masing orang, termasuk pula Kaori, yang kini di kantornya sendiri. Di tengah hal itu, ia pun melihat handphonenya yang banyak menerima notifikasi dari grup WhatsApp di sini. Kaori membacanya, banyak yang menulis penyesalan di situ. Mereka takut dan khawatir sendiri kalau nanti terkena hukuman pemutusan hubungan kerja, karena di hari sebelumnya, mereka itu ikut mengumpat, mengolok-olok Kenshin, yang kerjanya cleaning service. Begitu pula dengan Handoko, kepala bidang pemasaran, yang kemarin mengajak berkelahi Kenshin. Dirinya pun tak luput mendapat pemberitahuan akan hati-hati posisi kerjanya, yang sewaktu-waktu bisa dipecat. Hingga di hari itu, para karyawan pun banyak yang khawatir akan terkena pemutusan hubungan kerja, apalagi ada yang berkeluarga. Beberapa di antaranya pun ada yang langsung menelpon Kaori untuk meminta tolong, memberitahukan penyesalan mereka dan rasa minta maaf yang dalam. Tak luput pula staf kantor HRD. Salah satunya bicara ke Kaori. Mbak Kaori, aku minta tolong dong untuk mengatakan ke Mas Kenshin, kami semua menyesal dan minta maaf. Tolong ya Mbak Kaori, jangan sampai kami semua diputus hubungan kerja. Mbak Kaori tahu sendiri kan, ekonomi sekarang sulit. Kalau nggak kerja lagi, anak kita makan apa? Tolong ya Mbak bilangkan ke Mas Kenshin itu. Kaori yang tiba-tiba mendapat permintaan seperti itu, dirinya jadi bingung. Ia pun lantas balik bertanya pada orang yang menelponnya. Kaori berkata, maaf sebelumnya, kok mbaknya minta tolong saya ya? Emangnya kenapa ya? Yang telepon pun menjawabnya, loh, bukannya Mbak Kaori, katanya kekasihnya Mas Kenshin, yang kerja cleaning service itu. Kan di grup WhatsApp banyak yang ngomongin. Kaori pun menyahutnya, oh itu bukan Mbak, itu nggak benar. Saya aja belum kenal dekat sama Mas Kenshin. Yang di WhatsApp itu hanya berita bohong Mbak. Yang telepon pun bicara, waduh kalau gini ceritanya, bisa-bisa semua di PHK nih Mbak Kaori. Orang itu khawatir. Di tengah hal tersebut, handphonenya Kaori banyak mendapat pesan masuk yang meminta hal yang sama. Seperti sebelumnya, Kaori pun tak mengerti. Lalu saat ia melanjutkan kerjanya, ada rombongan orang yang datang. Pintu kantor dibuka, terlihatlah Pak Benny yang mengantarkan bos besar dan juga beberapa ajudannya, termasuk pula Kenshin yang ikut juga. Kaori pun melihatnya serta teman-temannya. Mereka semua pun berdiri karena ada atasan di sini. Kemudian Pak Benny bicara menjelaskan, ini Pak tempatnya, ruangan admin keuangan, kantor yang kedua. Bos besar pun melihat sambil tersenyum ke semua pegawai yang kerja di situ. Lalu beliau kemudian bicara, oh ya ini David, kamu catat pula, tempat ini diperluas juga. Bangun yang megah, AC-nya ganti semua, biar semua karyawan merasa nyaman bekerja. Di saat itu Kenshin, yang di dalam ruangan itu, tiba-tiba berjalan agak ke depan. Ia melewati ayahnya dan Pak David. Kaori pun melihatnya. Kenshin itu menuju tempatnya. Deg-degan sekali hatinya. Seperti bertanya-tanya, ada apa gerangan? Kemudian Kenshin terlihat sedang merunduk, seperti mengambil sesuatu. Rupanya itu alat tulis ballpoint dan buku catatan kecil yang terjatuh di lantai. Kenshin mengambilnya. Kemudian ia bilang, ini milik kamu ya, terjatuh nih di sini. Kaori pun menjawabnya, oh iya itu milik saya. Makasih ya. Kenshin pun tersenyum. Kaori pun demikian. Teman-temannya yang lain pun nampak tegang wajah mereka. Kemudian Kenshin dipanggil ayahnya. Ayahnya itu bertanya, Ken apa kamu pernah kerja di sini? Kenshin menjawabnya, pernah ya kemarin. Ayahnya bertanya lagi, terus saat ini jadwal kerja kamu di mana? Ayah pingin tahu seperti apa kerjamu. Ketika mendengar tanya itu, Pak Benny pun langsung deg-degan. Khawatirnya meninggi, cemasnya berlebih. Dia takut-takut sendiri kalau Kenshin akan bilang, sudah dipecat hari ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini
untuk episode berikutnya.